Hai, kenalin, namaku Putri Adelcia Manik. Aku dari kelas 11 M3. Di sini aku akan bercerita tentang cita-citaku dan berbagi motivasi. Memang apa sih cita-cita? Cita-cita adalah keinginan yang kita mau dari kita kecil. Dan motivasi itu apa? Motivasi adalah salah satu pendorong untuk kita mencapai cita-cita itu. Di saat orang-orang bertanya kepadaku, emang cita-cita kamu mau jadi apa? Setelah SMA ini, kamu mau kemana? Jawabanku adalah polwan, polisi wanita. Seorang abdi negara dengan pakaian seragam yang rapi dan terlihat tangguh, kuat, berani, dan semangat. Cita-cita ini sudah aku inginkan sejak aku masih kecil. Tapi kadang aku merasa putus asa dan lelah untuk mengejar cita-cita itu. Ditambah omongan-omongan orang seperti, emang dia bisa? Emang dia kuat? Memangnya ada yang salah dengan cita-citaku itu? Apa aku tidak pantas untuk menjadi seorang polisi wanita? Hal inilah yang membuat aku bimbang dan ragu untuk kembali melangkah. Tetapi aku mengingat kata-kata Pendeta Gilbert, yaitu orang-orang boleh mengejek-ejek kamu, boleh menghina dan memfitnah kamu, tetapi percayalah, mereka tidak dapat merubah rencana Tuhan dalam hidupmu. Begitu juga dalam Yesaya 41 ayat 10 dikatakan, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan engkau, bahkan aku akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku. Ayat inilah yang membuat aku kembali berusaha dan mengejar cita-citaku itu. Memang, terkadang kita diuji Tuhan atas perencanaan yang kita lakukan dan kita buat. Kita harus bisa sabar, kita harus bisa kuat jasmani dan rohaninya, dan kita juga harus bisa kontrol diri kita, dan terkhusus kita harus kuat dalam mental, ditambah dengan harapan dari seseorang yang harus diwujudkan, yaitu adalah orang tua. Beliau adalah sosok penyemangat dalam hidupku. Dia selalu berdoa agar apa yang aku inginkan bisa aku capai, dan aku bisa berguna untuk bangsa dan negara, untuk keluarga, khususnya aku berguna untuk Tuhan. Dia selalu berkata, kamu harus bisa, walau tanpa adanya kasih sayang dari seorang ibu. Itulah salah satu alasan untuk aku terus melangkah. Selain itu, ada juga teman dan sahabat yang terus menyemangatiku dari belakang. Banyak motivasi yang aku dapat dari mereka. Salah satunya, kejarlah mimpimu setinggi mungkin, bahkan sampai menembus awan. Dan jika kamu jatuh, kamu akan jatuh di antara bintang-bintang. Dan juga, aku selalu berdoa kepada Tuhan, agar Tuhan tetap ada di setiap langkahku untuk mengejar segala mimpi dan impianku itu. Aku selalu berdoa agar apa yang aku impikan bisa aku wujudkan.
untuk kebanggaan orang tuaku. Dan aku mengingat kata Orait Labora, bekerja sambil berdoa. Artinya, saat kita berusaha untuk mengejar cita-cita kita harus tetap berdoa. Dan juga kita tidak bisa hanya berdoa tanpa kita berusaha, karena itu semua sama aja nol atau sia-sia. Maka kita harus bisa berusaha dan harus tetap berdoa. Saat kita berdoa dan kita berusaha, maka apa yang kita inginkan Tuhan akan mengabulkan. Seperti dalam Filipi 4 ayat 6 disebutkan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Maka dari itu, Tuhan akan kabulkan. Sama seperti dalam kitab Mazmur 20 ayat 5 disebutkan, kiranya diberikannya kepadamu apa yang kukandaki, dan dijadikannya berhasil apa yang kau rencanakan. Dan Bapak Mario Teguh pernah berkata, jika Anda belum kunjung mencapai cita-cita Anda, jangan kecilkan atau turunkan cita-cita Anda itu, tetapi perbaiki sikap dan cara Anda untuk mengejar cita-cita itu. Dan jagalah cita-cita itu tetap besar dan tinggi. Dan semoga cita-cita Anda tetap tinggi apapun kesulitan yang Anda hadapi, karena semua akan indah pada waktunya. Jika kita mempunyai satu rencana, kita harus berani berkomitmen. Setelah kita berkomitmen, kita harus bisa konsisten dalam waktu, tenaga, dan lain-lain. Setelah kita bisa konsisten, kita harus berani mengambil konsekuensi yang kita dapat. Jika kita gagal, kita tidak boleh menyerah, tapi kita harus kembali mencoba sampai rencana itu bisa kita wujudkan. Memang, kesempatan tidak datang 2 kali, tetapi kesempatan akan datang bagi mereka yang mau terus mencoba dan tidak mau putus asa. Untuk itu, kita harus bisa tetap berjuang dan pantang menyerah. Jika kita sudah berjuang dan pantang menyerah dan terus mencoba, maka suatu saat nanti Tuhan akan menjawab segala doa-doa dan semua usaha yang pernah kita lakukan. Karena tidak ada usaha yang mengkhianati hasil. Jika belum kita dapat, itu hanya tertunda. Untuk itu, jangan pernah menyerah untuk menggapai segala yang kita inginkan. Sekian cerita tentang cita-cita saya dan motivasi yang dapat saya bagikan. Mudah-mudahan segala yang kita inginkan akan dikabulkan oleh Tuhan. Sekian dan terima kasih. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Amin.